sebagian perempuan juga aneh. Seorang perempuan tidak pernah rela berbagi suami dengan wanita lain padahal itu dihalalkan. Tetapi seorang perempuan rela berbagi aurat dengan pria lain padahal itu diharamkan. Betul? Wongnya ya teka. Kayak saya pengajian di Hong Kong, kan banyak anak-anak Cirebon, Tegal, Brebes, Pemalang. Dari Cirebon jilbaban sampai Hong Kong, ya Allah, ndelung sumi. Ikut-ikutan idolanya artis Korea. Ya kalau Lisa Blackpink pakai baju minim, kakinya mulus, bodinya bagus. Lah awewek Cirebon, ya Allah, udah kakinya belang-belang, ikut-ikutan Lisa Blackpink, jadinya nggak Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk. Lah kalau kita mencintai Nabi perintahnya tutup aurat. Ya sudah, kita perempuan ikut Nabi, nutup aurat. Nabi bilang yang paling berat dibahagiakan oleh seorang istri itu suami. Maka ibu harus manut sama suami. Masuk kamar, suami belum minta, sudah dilayani. Betul Pak? Wa in amartaha atau atka, perempuan yang baik itu adalah diperintah suami manut. Khusus orang Cirebon saya kasih tahu, istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah memberi. Masuk kamar, dandan yang cantik, ditawari, bapak untanya sudah siap. Cangkem merah percaya. Mlebu kamar malah padu karo sing lanang. Masuk kamar sing dibahas capres. Di dunia ini yang paling susah dinasihati itu ada dua. Satu orang jatuh cinta, dua pendukung capres. Ya kalau masuk kamar suasana moodnya tidak berubah, romantis gak usah ngomong pilpres. Masuk kamar sing lanang inyong dokong Prabowo, sing wadon inyong Ganjar. Ya ra sida ngajeng ya. Arepe kelon ngomong pilpres. Ya ambyar. Soalnya tangga ninyong wonten Pak, sing lanang senangane Prabowo, sing wadon Ganjar. Padu sampai kerungu mainyong. Ya Allah. Ya sudah, beda pilihan gak apa-apa. Balonnya gak usah dibledoske. Beda pilihan balonnya bledoske. Kalau masuk kamar sunah Nabi, inna dzarta ilaiha sarotka, dipandang menyenangkan. Maka ibu-ibu itu pakai pakaian haram di hadapan suami saja, pakai lingerie. Bila belum masuk kamar sempakan karo kotak ngantok, wah ya apa-apa bojone dewek. Lho ana ngarepe wong liyane bajune semrawang, kalau di hadapan suami berukut ya keprimen. Ditanya suaminya, Beb Sulaiman, Inyong paling seneng nyawang, Rika paling seneng nyawang Inyong kayak apa? Pak Sulaiman jawab, saya paling suka lihat kamu pakai celana wahai. Loh, wahai apa Hawaii? Beda. Kalau Hawaii itu sampai lutut, kalau wahai di atas lutut. Seolah-olah ngawe-ngawe, wahai Sulaiman. Untanya siap Sulaiman. صلوا على النبي محمد صلى عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Cirebon rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bisa sowan atas izin Allah. Yang saya dari pagi sudah pesimis untuk bisa datang, karena tadi pagi jam 8, jam 7 saya masuk rumah sakit, di rumah sakit Permata. Badan saya semuanya rasanya nggak enak, sudah 10 hari saya nggak pulang. Tadi pagi nggak kuat, harus masuk ke rumah sakit, karena badan saya semuanya ini sakit. Tadi dari hotel saya tanya sama asisten, jauh apa enggak? Enggak bah, deket, paling cuma 30 menit. Saya seneng, tapi jalannya ya Allah. Saya mikir, masa Cirebon kayak gini? Badan saya sakit, jalannya jelek, serasa dihantam ombak tanpa air. Saya duduk di kiri terlempar ke kanan, saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Saya akhirnya batin, oh ternyata ini yang membedakan Jakarta dengan Cirebon. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau Cirebon banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Bedanya apa? Kalau jalan berlobang karena nggak ada anggaran, kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Maka saya kasih pantun deh untuk orang Cirebon. Beli abon dapatnya kacang. Bupati Cirebon, kok jalanmu banyak berlobang? Ibu bapak yang saya muliakan, karena ini acaranya maulid, supaya tidak salah niat, mari semuanya baca niat bareng saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislawa nawabihi aslafun as-solihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Kenapa kok harus niat? Pertama saya minta maaf, tadi pas nyanyi Ahlal Waton saya harus duduk, saya enggak enak hati. Karena kalau berdiri kepala saya pusing, Bu. Saya tadi rencana berangkat ngaji, kepala saya pusing, kepalanya mau tak tinggal. Tapi takutnya orang Cirebon takut. Kenapa harus niat Bapak Ibu? Apa bedanya pengajian sama maulidan? Maulidan itu pasti pengajian, tapi kalau pengajian belum tentu maulidan. Contoh, kalau orang haji itu pasti umroh, tapi orang umroh belum tentu haji. Kalau orang wudu itu pasti cuci muka, tapi kalau cuci muka belum tentu wudu. Kalau orang sholat itu pasti membaca sholawat, tapi kalau orang sholawat belum tentu sholat. Contoh yang paling gampang, kalau nikah itu pasti kawin, kalau kawin belum tentu nikah. Kok kamu hafal? Nah, sama halnya orang berkumpul pengajian itu belum tentu ada nilai maulid di dalamnya. Tapi kalau orang niat maulid itu pasti ada pengajian di dalamnya. Maka Bapak Ibu, kenapa kok kita harus maulid? Yang pertama, maulid itu adalah merupakan rasa syukur atas anugerah terbesar dari Allah kepada umat manusia, dihadirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan juru selamat yang paling real itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka yang perlu dipahami adalah kenapa tadi niatnya di dalamnya saya bacakan, nawaitu, saya berniat an ahdura, untuk hadir al maulida, di acara maulid, mislama nawabihi aslafuna solihun, sebagaimana diniatkan oleh orang-orang salafus soleh. Niatnya apa? Wabiniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi, niatnya untuk memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Dalil paling sah, paling sahih adalah justru peristiwa Abu Lahab ketika bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Jeleknya Abu Lahab itu sudah dinas dalam Al-Quran. Tabat syada abi lahabiu watab. Sejelek-jeleknya Abu Lahab, ternyata Allah masih berkenan mengurangi siksanya Abu Lahab setiap hari Senin. Alasannya sederhana, karena pas Nabi lahir Abu Lahab seneng. Yang orang kafir saja Kanjeng Nabi lahir seneng, siksanya dikurangi oleh Allah. Bagaimana orang Cirebon
yang imannya sama dengan Nabi, agamanya sama dengan Nabi, cinta dengan Nabi, masa gak selamat? Itu tidak mungkin. Kalau orang Islam tidak bergembira dengan kelahiran Nabi, berarti kalah dengan Abu Lahab. Makanya kalau saya ditanya sama istri saya, Beb, kamu lebih mencintai istrimu apa nabimu? Saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, saya tahu rajim. Coba kalau pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada ibu-ibu. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Suami apa nabi, Bu? Kenapa jawabannya ragu? Lebih mencintai suami apa nabi? Cintanya Gus Miftah sama orang Cirebon tuh nggak terbantahkan. Sakit saja datang, tapi kopinya nggak datang-datang. Udah sakit, disiksa. Kok kamu tega sama aku? Kalau saya yang ditanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? Saya jawab, saya lebih mencintai Nabi. Kenapa lebih mencintai Nabi? Jelas cintanya Nabi kepada kita itu tak terbantahkan. Sementara cinta kita kepada Nabi itu belum bisa dibuktikan. Nabi itu menyelamatkan, istri kadang-kadang justru menjerumuskan. Betul? Suami itu pasti menyenangkan, Nabi itu pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Betul? Nabi itu tidak bisa diganti, istri macam-macam bisa diganti. Nabi itu mohon maaf Bu, bibirnya full senyum, istri full merengut. Ciri-ciri istri yang full merengut biasanya tanda-tandanya adalah jilbabnya coklat. Senengannya merengut. Yang seharusnya merengutkan saya, minumnya nggak datang-datang. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kenapa kita harus mencintai Nabi? Coba dengarkan dialognya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berkata demikian, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit bumi serta isinya. Coba kalimatnya Anda perhatikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Artinya kalau tanpa Nabi Muhammad, Allah tidak akan pernah menciptakan langit bumi beserta isinya. Nabi Muhammad tertunduk sambil berkata, ya Rob, kalau engkau menciptakan langit bumi itu karena aku, kemudian aku ini untuk siapa wahai Robku, wahai Tuhanku? Kalau engkau menciptakan langit dan bumi karena aku, ya Tuhan, kemudian aku ini untuk siapa engkau ciptakan wahai Allah? Kemudian Allah pun menjawab, engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad.
Coba Anda bayangkan, Bu. Kita menjadi kekasih manusia aja seneng. Ini menjadi kekasihnya Allah. Kalau orang itu dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakannya. Tapi kalau dicintai Allah, pasti bahagia. Contoh, cinta saya kepada panitia, bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, pasti bahagia. Maka dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kalian semua menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Kalau kita mencintai tidak dicintai, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ingat wahai para jomblo, cinta saja, mohon maaf, nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Jaminan kita mencintai Allah, caranya adalah dengan mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah itu kekasihnya Allah. Kalau kita mencintai Nabi, itu menjadi syarat kita dicintai oleh Allah. Karena Nabi Muhammad ini adalah kekasihnya Allah. Lah kalau kita pengen membahagiakan Allah, caranya dengan cara membahagiakan kekasihnya. Pasti bahagia, Bu. Coba kalau kita dicintai sama cowok atau sama cewek kita, mungkin dia mencintai, tapi kopinya telat. Akhirnya datang juga. Sudah datang, kok kosong? Gak usah diilingke sudah, Pak. Sudah. Ini untuk aneh-aneh baru. Saya lihat ini kok ada yang aneh, kayak lihat apa gitu. Kan aku jadi mikir, kalau degannya di bawah minumnya keperimen. Kenapa Pak? Belum dilubangi. Oh, degannya masih perawan. Wis tua pinter ngelobang. Udah biasa. Istrinya pira? Oh baru satu. Oh, kalau baru satu sudah pinter ngelobangi. Pak siapa arane? Pak Sulaiman. Siapa? Sulaiman Zamzuri. King Solomon itu istrinya 1000. Pak Sulaiman ya harusnya minimal istrinya 4. Jadi kalau Pak Sulaiman istrinya 4, bendina manuknya teles. Makasih ya Pak ya. Kita doakan Pak Sulaiman panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Sulaiman hidup sendiri. Kalau kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu membahagiakan kita. Contoh, mbak-mbak dicintai oleh pacarnya. Kadang-kadang kan pacarnya kere ngomong kayak gini, Dek, saya mencintaimu, tapi sorry ya, saya belum bisa membahagiakan kamu. Kok cewek sekarang dengar bahasa kayak gitu jawabannya apa? Iya mas, saya tahu kamu mencintai aku. Tapi karena kamu belum bisa membahagiakan aku, ya aku cari orang yang bisa membahagiakan aku. Betul? Cowoknya nangis. Nah, tapi kalau kita dicintai oleh Allah, Allah pasti membahagiakan kita. Maka kemudian
Apa maning ya? Kok kamu sok baik sih? Oh, ternyata Pak Sulaiman hobinya merawani botol. Senangnya buka segel ya. Atau mungkin kebiasaannya di waktu muda ya. Tapi kalau dilihat dari orangnya, Pak Sulaiman ini pasti orang baik. Maka saya berwasiat, Bapak Ibu Cirebon, tolong Pak Sulaiman jangan dikubur sebelum mati. Kan yang sakit saya, bisa jadi yang mati duluan saya. Kalau saya mati pas pengajian di Cirebon kan keren. Diumumkan di masjid-masjid Cirebon, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Pak Sulaiman. Pak Sulaiman jawab, cangkemek. Allah menjawab, engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, wahai Muhammad. Apa bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Allah itu memanggil nama Muhammad secara langsung dengan kalimat ya Muhammad. Itu hanya sekali tok. Ketika peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Selebihnya Bapak Ibu, Allah memanggil dengan kalimat-kalimat yang ada penghargaan dan kemuliaan di dalamnya. Dengan kalimat ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Mudassir, ya Muzammil, Yasin, Toha. Itu artinya apa? Allah nggak pernah jangkar. Allah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan nama Nabi tanpa harus jangkar, memanggil nama Muhammad secara langsung. Maka dalam Al-Quran disebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'do. Janganlah kamu memanggil nama Nabi sebagaimana kamu memanggil nama di antara kamu. Contoh, ada Pak Sulaiman. Itu saja kita memanggil beliau dengan nama Pak. Sebagai bentuk takdiman, mengagungkan, wa takriman, memuliakan, wa mahabbatan, dan bentuk cinta. Kan gak mungkin anak-anak manggil Pak Sulaiman, Sul, piye kabare Sul? Gak mungkin. Pasti Pak Sulaiman, bagaimana kabarnya? Itu bentuk memuliakan. Masa kok sama Kanjeng Nabi kita jangkar? Itu tidak pantas. Di Cirebon ini ada Kasultanan. Itu saja kita memanggil abdi dalam keraton dengan gelar-gelar bermacam-macam. Betul? Sebagai bentuk apa, Li? Memuliakan. Kalau kayak di Jogja, di Solo, itu gelar-gelarnya seperti GBPH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Ada gelar maning KPH, Kanjeng Pangeran Haryo. Ada gelar seperti KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Ada gelar KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Ada BRAY, Bendoro Raden Ayu. Ada RA Raden Ayu. Ada RM apa? Raden Mas, goblok kok rumah makan. Cangkem. Gelar karaton rumah makan. Kalau Pak Sulaiman kiye sing pas gelare KSM. Kiai sing gol modot kayak gitu. Nah, makanya kenapa Bapak, Ibu, dalam hasanah Ahlus Sunnah
Kita memanggil nama Nabi dengan kalimat Sayyidina. Buktinya apa? Kalau sholat kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kalau kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak pantas menurut Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Karena Nabi Muhammad juga tidak pakai Sayyidina, Gus. Nabi Muhammad itu tawadu, gak mungkin dia memperkenalkan dirinya dengan kalimat yang memuliakan dirinya sendiri. Contoh, saya kenalan sama Pak Sulaiman, namanya sinten jenengan, kula Miftah. Gak mungkin saya kemudian mengatakan, siapa namanya? Saya Al-Mukarram, Sohibul Fadilah, Wal Karamah, Wal Trotiyah, Gus Miftah. Kemelet temen gaya-gayaan. Ya Nabi Muhammad kalau sholat jelas asyhadu an la ilaha illallah. Ibu-ibu sukanya begini apa yang begini-begini? Kalau Pak Sulaiman begini apa begini-begini? Tahiyat itu Pak Sulaiman dan Bapak Ibu, imam 4 itu beda semua. Kalau Hanafi asyhadu alla ilaha illallah, ini Hanafi, mohon maaf, ini Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, baru turun set. Ini Syafi'i. Kalau Hanafi berdiri sekali langsung turun, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Itu sudah enggak berdiri lagi. Berdirinya cukup sekali. Ting, twing. Jangan bilang impoten. Ting, twing. Kalau Hambali, setiap ketemu kalimat Allah, telunjuknya gerak, Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, twing, 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 twing. Ini Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir gerak nggak berhenti. Makanya Anda jangan kaget kalau sholat di masjid ada yang gerak-gerak. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Itu Imam Maliki. Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Anda pakai Hanafi begini-begini, boleh. Pakai Maliki tuing-tuing, pakai Hambali tuing-tuing, boleh. Pakai Maliki wer, boleh. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Yang nggak boleh, begini. Masa pakai kayak gini? Lah pas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gak mungkin kok Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama halnya kan Nabi gak pernah memperingati maulid. Mana ada orang memperingati ulang tahunnya sendiri, Pak. Yang memperingati ulang tahun itu pasti orang lain. Istrinya ulang tahun, suaminya dari keluar kamar bawa kompor panjang umurnya, surprise. Masa ulang tahun bawa kue sendiri ditiup sendiri, kan goblok. Jomblo saja yang mengucapkan selamat pagi kasir Indomaret. Kan nggak mungkin mengucapkan selamat pagi kepada dirinya sendiri. Selamat pagi untuk diri saya sendiri. Kalau malam Jumat, malam nulis status malam sunnah Rasul tapi nggak punya pasangan, ya. Statusnya malam sunnah Rasul, nggak punya istri. Masa sunnah Rasul pakai sabun? Jadi Sayyidina itu bentuk takdiman, watakriman, nggak boleh kita jangka. Allah saja memanggil dengan kalimat-kalimat yang memuliakan.
Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, dialognya berlanjut. Allah kembali bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, engkau sudah tahu langit dan bumi kuciptakan untuk engkau. Kemudian Allah bertanya, lalu aku ini Allah untuk siapa, wahai Muhammad kekasihku? Aku ini diciptakan untuk siapa, wahai Muhammad kekasihku? Nabi Muhammad terdiam. Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan tidak bisa menjawab. Allah menjawab, wahai Nabi Muhammad kekasihku, sampaikan kepada umatmu, aku Allah untuk semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu, wahai Muhammad. Jadilah jenengan pengen duweni Allah, jangan pernah lisanmu tidak engkau basahi dengan kalimat-kalimat solawat. Makanya mohon maaf, saya yakin panitia malam hari ini dan Anda semua yang memberikan sumbangsih terhadap peringatan Maulid Nabi, Anda semuanya menjadi kekasihnya Allah. Syaratnya cuma satu, lisannya basah untuk Muhammad. Ternyata malam hari ini kita menghadirkan maulid karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Berarti panitianya keren. Siapa ketua panitianya? Pak Sulaiman. Siapa namanya? Pak Rabil. Pak Rabil. Anggal temen. Bocahnya sendiri. Halo Bil. Ini Pak Rabi dan kawan-kawan ini lebih menunjukkan cintanya kepada Nabi dengan pengajian malam hari ini. Makanya gak usah kecil hati. Wah gimana Gus, pengajiannya hujan. Kemarin kemarau kamu sambat. Hujan kamu sambat lagi. Yang seharusnya sambat saya. Di sini gak ada suguhannya, di situ ada buah naga. Kok Rabil pelit sama aku? Kasih tahu. Panitia ini lucu teman. Golek dewe, dibuka dewe, disuguhna dewe. Nah, di mana hebatnya orang yang melaksanakan maulid dengan memberikan sumbangsih dan sumbangan? Itu di belakang kenapa ribut ya? Kenapa? Oh lihat drone. Kalau ada drone, Anda begini saja nggak usah dangak. Kamu itu pura-pura nggak tahu biar kelihatan estetik malah dangak. Kok drone tiba kena cangkemmu merongos ya? Anak drone malah ndelongo. Kan nggak lucu kalau pengajian sama Miftah ada pengumuman di media telah meninggal dunia ketiban drone. Cangkemnya siapa? Sulaiman. Coba ini panitia Pak Rabli dan kawan-kawan yang memberikan sumbangsih kepada pengajian malam hari ini. Siapapun Anda yang terlibat dengan pengajian malam hari ini, dengarkan dalil ini. Man anfaqa dirhaman ta'ziman li maulidin nabi kaman anfaqa jabalan minad dhahabi fi sabilillah. Siapa mandi? Saya itu ngomong agak keras dikit aja, sini cengkerang gitu. Sakit banget sini. Tadi saya nelpon di kamar hotel, ada masas pijit. Saya telepon,
Saya mau pijit bisa enggak? Bisa. Terapisnya cewek apa cowok? Cewek. Hah? Tapi janda Gus. Hah? Ya enggak bahaya tah. Kebetulan cangkem. Ya kalau Sulaiman mangkat. Ya inyong ya jangan bahaya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Man anfaqo, barang siapa berinfak dirhaman walaupun cuman 1 dirham, ta'dziman li maulidin nabi, diniatkan untuk memuliakan kelahiran kanjeng Nabi. Kaman anfaqo jabalan, maka pahalanya sama dengan orang yang berinfak gunung minad dahabi, yang terbuat dari emas, fi sabilillah, yang digunakan untuk perang fi sabilillah. Maka nyuwun sewu, kalau ada pengajian maulid tolong Anda jangan pelit. Usahakan pengajian maulid ini betul-betul kita kemas sebaik mungkin, karena yang kita peringati adalah orang yang besok akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita itu dengan orang yang baik dengan kita saja, kita harus berbuat baik. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, apalagi dengan kanjeng Nabi. Jangan hitungan, Pak. Bu. Coba orang Cirebon ini hitungan apa enggak? Hitungan apa enggak? Coba. Ini kalau pengajian ada kotak infak. Dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 1.000? Katanya nggak hitung-hitungan. 100.000 apa 1.000? Deleng munyuk kebun binatang. Sangune 100.000. Deleng kiai pengajian infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk, Bu? Siapa yang lebih kamu hargai, kiai apa kunyuk? Ini berarti kita hitung-hitungan. Contoh cinta yang tidak ada hitung-hitungannya. Cintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini cinta tanpa batas, Pak. Makanya saya bilang, laki-laki rungokno liya. Kowe lak golek bojo duwe karakter kaya Siti Khadijah. Wis sugih ora hitungan, support full. Makanya saya bilang, Pak, istri itu bisa 2 hal. Bisa menjadi support system terbaik untuk suaminya, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya. Hati-hati. Banyak laki-laki yang sukses karena istri, banyak laki-laki yang hancur karena istri. Banyak laki-laki yang sukses karena istri, karena prinsipnya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul, Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju, Bu? Tadi katanya iya. Kalau saya dulu kebetulan nggak pernah pacaran, Pak Sulaiman. Bukan saya nggak mau, tapi nggak laku. Karena saya dulu miskin banget, teman-teman saya kuliah pacaran, saya enggak. Waktu itu saya dibilang, "Cie, Miftah jomblo." Saya jawab, "Kenapa saya jomblo?" Ingat,
Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Tapi dulu orang-orang yang menghina dan membuli saya, hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah, telat cowok. Makanya para cowok, ingatlah, ketika ada orang lain menertawakan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Istri bisa menjadi support system terbaik. Contohnya siapa? Siti Khadijah, Pak. Siti Khadijah itu hartanya triliunan, Pak. Tapi dihabiskan untuk perjuangan Kanjeng Nabi. Apakah hanya harta? Enggak. Tenaga. Nabi Muhammad perjalanan mencari wahyu, tahanus di Gua Hira, jaraknya Mekah dari rumahnya Siti Khadijah sampai ke Gua Hira itu sekitar 20 kilo dengan jalan terjal naik ke bukit. Kalau sekarang Anda pernah ke Gua Hira itu enak, sudah ada anak tangganya. Dulu zaman Siti Khadijah belum ada. Tapi ibu-ibu tahu support seperti apa yang diberikan oleh Siti Khadijah. Setiap hari ketika Nabi di atas bukit, Siti Khadijah masak sendiri, diantar ke bukit sendiri. Padahal Siti Khadijah itu seorang juragan kaya raya. Dia punya banyak budak, dia punya banyak pembantu. Tetapi makan yang dikirim kepada Nabi tidak dibebankan kepada pembantunya, tidak dibebankan kepada budaknya. Siti Khadijah berangkat sendiri, Bu. Coba kalau istri sekarang punya uang sedikit, Mas, apa-apa pembantu, makannya suami pembantu, bajunya suami pembantu, kopinya suami pembantu, ngeloni suami. Apa-apa pembantu. Punya uang dikit, punya karir bagus dikit, anak harusnya disusui 2 tahun, 5 tahun, pasrah ke pembantu, disuruh ngasih minum susu sapi. Ibunya kemana? Senam. Ateng dong. Lucunya apa? Senam biar bodinya bagus supaya dipuji oleh orang, tidak untuk membahagiakan suami, malah membahagiakan suami orang. Buktinya kalau pengajian dandannya cantik-cantik karena dilihat oleh orang. Kalau di rumah, ya Allah. Kayak bojone siapa? Bojone Sulaiman. Saya capek, tak berhenti sebentar, kamu sholawatan deh. Iwak bandeng bisa nggak? Iwak bandeng ngono iwak sepat, raimu ganteng tapi rupane kaya penjahat. Ora. Untuk apa ganteng tapi nggak sholat itulah. Bisa nggak? Ya udah. Nanti kalau bisa tak kasih uang. Santai saja. Walaupun aku sakit kan aku kiai kaya. Emangnya Pak Rabin. Ayo Le, saya tak istirahat sebentar. Perut saya nggak enak. Ayo setelah imsak. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
menerjemahkan lagu ini. Belas ora kepenak. Latihan, Cok, latihan. Orang badok bae cangkeme vokalis iki ya. Padahal lagunya bagus banget itu. Ganti ora kepenak. Orang mangan wae cangkeme vokalis iki ya. Badok bae. Nyanyi maning petak inyong men mudun dhisik ora kepenak. Saya besok pagi itu ngaji di Jakarta, acara Forum Investor Dunia dibuka sama Presiden Jokowi yang ceramah saya. Tapi nggak tahu ini. Padahal kalau diundang Pak Jokowi jelas. Kalau diundang Sulaiman ya Allah. Sudah murah ditawar. Sing nawar siapa? Rabil. Alamate wae bisa gak? Alamate bojo gala iku papat, jilbabe coklat, cangkeme crewek. Ulama awe pitu alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa melampai dunia akhirat karena mobilai. Muga-muga kita bisa melampai dunia akhirat karena mobilai. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wal aradi. Al-Fatih'i wa al-alamin, ya Ulayla al-judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sangoni. Ya, sangoni gitu. Ketolak balak. Main mari. Wah, duitnya nyara-nyara temen ya. Capiro gie, cahadro. Orang bira. Hah? Bong bira? Rong bulah kayak temen. Kayak sing cilik dhewe rene iki perwakilan. Corong bulu kayak temen ya. Bangkrut inyong ya. Cabira rong bulu. Wetenge gede manoke cilik.
Pecine NO manjing surga. Pecine. Udah satu-satu ya. Satu. Belum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ngitung ketok. Nah, teman-teman dibagi ya, dibagi. Terus kayak duit lali salam. Anak yatim cangkem. Sulaiman yatim. Tiga jimat. Siapa? Aku kalau sama janda nggak mau nyawer, maunya ngasih nafkah. Ya. Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya ngeten sakniki. Bagaimana cara yang paling gampang mencintai Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, dia di surga bersamaku. Amin. Termasuk jenengan derek majelis, ini mergo nderek Kanjeng Nabi. Sing ngaji inyong sing ngelak Sulaiman. Ngombe bae 1.000 ngombe. Tadi kayak jenengan ngoten niki ngaji, niki nderek dawuh Kanjeng Nabi. Sampai jenengan dikasih hadiah sama Nabi. Barang siapa hadir di majelis ilmu walaupun cuma sesaat, itu pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Berarti jenengan yang hadir di sini sudah punya tabungan 1000 sunnah sholat, 1000 rakaat sholat sunnah. Amin. Walaupun duduknya ya sak geleme, ngarep dewek tungkake slonjor kayak piye. Ya Allah. Oh kesemutan. Ya mendingan sikili kesemutan daripada semutnya kesikilan. Santai temen pengajian ngarep kayak kiye. Orang rumangsani tungkake meledak-meledak. Kalau dalam kitab taklim itu ada undang-undang kalau ngaji nggak boleh memanjangkan kaki di hadapan gurunya. 1 nggak sopan, 2 masa ke matanya kiai kamu suguhi kaki belang-belang. Ibunya asam urat ya. Kalau asam urat tak kasih obat gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nutuki urate. Tukang fotone lemune ya Allah. Geden. Ya manuknya sepentil. Ya lato-latone kingsut ya. Ora percaya. Ayo sepil. Nah, man ahya sunnati. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sunnah-sunnahnya ayo kita jalankan.
Gak harus sama kok Bu, berat kalau sama itu. Kalau kita dituntut untuk sama dengan Nabi jelas gak bisa. Tapi sebisa mungkin nyontoh Kanjeng Nabi. Kalau harus sama berat. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau Nabi Muhammad maksum, Pak Sulaiman mesum. Ya beda. Ya mana mungkin kita sama dengan Nabi. Nabi kalau tidur bangun itu enggak wajib wudhu. Karena tidurnya Nabi tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi yang tidur hanya mata zahirnya, batinnya tidak tidur. Nabi itu kalau tidur begini, dari tidur sampai bangun posisinya sama. Jajar bocah-bocah Cirebon, arepe turu tangane nang ngendi? Tangi turu tangane nang ngendi? Mau tidur tangannya di kepala, bangun tidur pindah ke kepala yang lain. Ya beda. Nabi Muhammad itu sholat duha, sholat witir, hukumnya wajib. Kita orang Cirebon sunnah. Nabi Muhammad itu haram menerima zakat. Kita orang Cirebon jaluk zakat. Contohnya siapa? Bocah hadroh. Ya kita kasih. Kan wajahnya kayak kotak infak. Beda li. Tapi lucunya apa? Kita itu banyak kadang-kadang mencontoh Nabi yang malah kita nggak kuat. Kita kuat beli satu kambing untuk korban, nggak kita beli. Tapi kita nggak kuat punya istri 4, maunya poligami. Betul Bu? Lagian perempuan juga aneh. Seorang perempuan tidak pernah rela berbagi suami dengan wanita lain padahal itu dihalalkan. Tetapi seorang perempuan rela berbagi aurat dengan pria lain padahal itu diharamkan. Betul? Wongnya ya teka. Kayak saya pengajian di Hong Kong. Kan banyak anak-anak Cirebon, Tegal, Brebes, Pemalang. Dari Cirebon jilbaban sampai Hong Kong, ya Allah, ndelung sumi. Ikut-ikutan idolanya artis Korea. Ya kalau Lisa Blackpink pakai baju minim, kakinya mulus, bodinya bagus. Lah awewek Cirebon, ya Allah. Udah kakinya belang-belang, ikut-ikutan Lisa Blackpink, jadinya nggak Lisa Blackpink tapi Lisa Black Rupo. Lah kalau kita mencintai Nabi, Nabi perintahnya tutup aurat. Ya sudah kita perempuan ikut Nabi, nutup aurat. Nabi bilang yang paling berat dibahagiakan oleh seorang istri itu suami. Maka ibu harus manut sama suami. Masuk kamar, suami belum minta, sudah dilayani. Betul Pak? Wa in amartaha atau atka. Perempuan yang baik itu adalah diperintah suami manut. Khusus orang Cirebon saya kasih tahu. Istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah memberi. Masuk kamar, dandan yang cantik, ditawari, Bapak untanya sudah siap. Cangkem merah percaya. Mlebu kamar malah padu karo sing lanang. Masuk kamar sing dibahas capres. Di dunia ini yang paling susah dinasihati itu ada dua. Satu orang jatuh cinta, dua pendukung capres.
Ya kalau masuk kamar suasana moodnya tidak berubah, romantis gak usah ngomong pilpres. Masuk kamar, sing lanang inyong dokong Prabowo, sing wadon inyong Ganjar. Ya ra sida ngajeng ya. Arepe kelon ngomong pilpres. Ya ambyar. Soalnya tanggane inyong wonten, Pak. Sing lanang senengane Prabowo, sing wadon Ganjar. Padu sampai kerungu omahe inyong. Ya Allah. Ya sudah beda pilihan gak apa-apa. Balonnya gak usah dibledoske. Beda pilihan balonnya bledoske. Kalau masuk kamar sunah Nabi, inna dzarta ilaiha sarotka, dipandang menyenangkan. Maka ibu-ibu itu pakai pakaian haram di hadapan suami saja, pakai lingerie. Bila belum masuk kamar sempakan karo kota ngantok, wah ya apa-apa bojone dewek. Lho ana ngarepe wong liyane bajune semrawang. Kalau di hadapan suami berukut ya keprimen. Ditanya suaminya, Beb Sulaiman, Inyong paling seneng nyawang, Rika paling seneng nyawang Inyong kayak apa? Pak Sulaiman jawab, saya paling suka lihat kamu pakai celana wahai. Loh, wahai apa Hawaii? Beda. Kalau Hawaii itu sampai lutut, kalau wahai di atas lutut. Seolah-olah ngawe-ngawe, wahai Sulaiman. Untanya siap Sulaiman. Sama suami harus ramah, sama suami galak, sama suami orang ramah. Guyon saja itu sunnahnya Nabi. Nabi guyon sama istri-istrinya. Tak kasih contoh-contoh. Siti Aisyah tanya begini Pak sama Nabi. Wahai suamiku, siapakah dari semua istrimu yang paling kamu cintai? Dijawab sama Kanjeng Nabi, yang paling aku cintai adalah Siti Aisyah. Engkau wahai Humaira. Kenapa? Karena yang tanya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dipanggil ya Humaira karena kulitnya putih, alisnya buntut kala jengking, irungnya bongkok semende, untune seperti biji timun. Sama dengan ibu-ibu yang hadir di sini, giginya kayak biji timun, neng timun tua tur bosok, gede-gede kuning-kuning. Siti Aisyah bilang begini, Nabi berani nggak ngomong di hadapan istri yang lain bahwa aku adalah istri yang paling kamu cintai? Oh berani, nggak apa-apa. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Kamu tak kasih kurma, tapi kamu jangan bilang. Kalau kamu tak kasih kurma, jangan bilang sama yang lain. Oh siap Nabi. Akhirnya Nabi mendatangi istrinya satu-satu. Ketemu istri berikutnya, nanti malam kamu datang ke rumahnya Siti Aisyah. Tak kasih kurma ya, tapi kamu jangan bilang kalau kamu tak kasih kurma. Oh iya Nabi. Datang ke istri kedua, ketiga, keempat, semuanya dikasih tahu. Nanti malam datang ke rumahnya Siti Aisyah ya, tapi kamu tak kasih kurma. Syaratnya kamu jangan bilang kalau kamu tak kasih kurma. Semua istrinya dikasih kurma satu-satu. Begitu ngumpul di rumahnya Siti Aisyah bilang, silakan Kanjeng Nabi bilang. Akhirnya Nabi bilang, siapakah istri yang paling saya cintai? Istri yang paling saya cintai adalah istri yang saya kasih kurma satu. Padahal semuanya dikasih kurma. Itu cara guyon Kanjeng Nabi. Lah, guyon itu menjadi sunnah menurut saya kalau tujuannya untuk idkhalus surur. Contohnya Nuaiman. Nuaiman itu masuk surga dengan tersenyum. Karena biasa membuat seneng Kanjeng Nabi. Nuaiman datang kepada Nabi bawa makanan. Enggak kayak panitianya, makanan diadep sendiri. Wis diadep sendiri, njaluk duit karo inyong. Sulaiman. Ini Pak nyuwun sewu. Sulaiman datang, Nuaiman, Sulaiman. Kok jenenge pada ya.
Nuaiman datang kepada Nabi membawa penjual makanan, Pak. Nabi tersenyum melihat Nuaiman datang. Akhirnya mereka makan berdua. Selesai makan, Nuaiman pergi, penjualnya nggak dibayar. Dipanggil sama Nabi, Nuaiman, kok nggak kamu bayar penjual makanannya? Dijawab sama Nuaiman, apa ya pantes, masa umat bayari Kanjeng Nabi? Itu saja, Pak, mohon maaf. Nuaiman itu orang yang paling disayangi oleh Nabi. Makanya Nabi sendiri dalam berdakwah itu konsepnya apa? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin. Jadi mubasir itu baru didahulukan, baru wa mungdirin. Jangan galak baru slow salah. Seneng dulu. Maka umat itu dibuat seneng ngaji. Caranya gimana? Yasiru walatu asiru. Dibuat mudah, jangan dibuat susah. Orang ngaji nggak usah ditakut-takuti, jangan dikit-dikit ngomong neraka. Betul, Bu? Orang ngaji itu butuh happy. Kenapa? Kita di rumah tangga itu sudah banyak problem. Suaminya sudah punya masalah sama istri, istrinya merengut sama suami. Berangkat ngaji malah ketemu kiai galak, dikit-dikit takbir, bubar Islam kalau kayak begitu. Makanya kemarin saya di Bali saya bilang, salah satu bentuk toleransi Allah terhadap Indonesia itu apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas penghuninya orang non-Islam. Itu bentuk toleransinya Tuhan, Pak. Coba kalau pulau seindah Bali yang isinya orang pakai sempak, pakai BH, kotangan tok, sempakan tok, isine wong Islam-Islam sing rada katos-atos, ning pinggir pantai wong kotangan, takbir, bubar. Itu bentuk toleransinya Allah terhadap Indonesia, Pak. Makanya beragama itu saya mohon lah, dibuat seneng saja. Catatannya cuma satu, silakan seneng-seneng tapi jangan maksiat. La ta'ata fil maksiat, fa innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat. Kan seneng-seneng tidak harus maksiat, Le. Makanya teori saya mengatakan apa? Apakah orang yang datang ke klub malam itu orang susah atau orang senang? Coba kamu jawab. Yang datang ke tempat karaoke itu orang susah apa orang senang? Orang susah, goblok. Orang susah yang mencari senang. Makanya namanya dunia hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari senang di tempat karaoke? Karena mereka nggak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka pengajiannya harus dibuat senang. Kalau sudah senang tidak mungkin datang ke tempat karaokean. Sulaiman senang 1.000. Tadi Sulaiman sebelum saya kasih uang, soalnya dia bilang supaya silaturahmi tidak putus, minta donggo 100. Makanya ayo, Cirebon ini tempat istimewa karena ada Sunan Gunung Jati. Pola beragama kita itu harus happy, nggak usah nakut-nakuti, dibuat senang, dibuat happy. Karena apa? Syarat senang dan syarat tidak boleh takut itu, Pak, lanjutan ayatnya tadi apa? Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang beriman wa aslaha dan berbuat kebaikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh susah. Syaratnya punya iman, nomor 2 berbuat kebaikan. Amin. Anda mau ngaji berarti Anda punya iman. Ngaji ini juga aslah, juga baik. Maka Anda tidak boleh susah, Anda tidak boleh takut. Kalau Anda susah seolah-olah Allah itu nggak bisa membuat kita senang.
Kalau kita takut seolah-olah kita ditinggalkan oleh Allah, padahal dikatakan la tazan, jangan sedih, fa innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Saya jomblo Gus, belum punya pasangan, jangan takut. Minta sama Allah, ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku. Namun bila dia jodoh orang, orang itu adalah aku. Amin. Saya itu hidupnya tak gawe simpel, Pak. Nggak punya uang, saya doanya juga santai. Ya Allah, uang itu memang tidak menjamin, uang itu memang tidak dibawa mati, ya Allah. Tapi kalau nggak punya uang, serasa mau mati, ya Allah. Amin. Slow saja hidup itu, Pak. Nggak usah susah-susah. Saya tadi pas sakit, bangun saja nggak bisa, Pak. Marah-marah itu asisten saya. Kalau udah terlalu sakit, nggak kuat bangun saya, Pak. Saya bilang begini, ya Allah, nanti malam saya masih punya kontrak dengan orang Cirebon. Kalau saya mati, kasihan Sulaiman. Amin. Agak sembuh, Pak. Nanti saya berdoa lagi, ya Allah, kontrak saya sudah selesai di Cirebon, tapi uang saya diminta Sulaiman. Allah ganti yang lain. Tambahi saya ketemu. Tambah. Ditabung, jangan ngeslot. Nanti ngeslot. Kalau punya uang ditabung, Pak Sulaiman, jangan dicelengi. Kan ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ahya sunnati faqad ahabbani. Ini adalah cara mencintai Nabi yang paling sederhana. Kalau kita mencintai Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya di surga bareng Nabi. Dan yang masuk surga pertama kali insya Allah Pak Sulaiman, berangkat setelah pengajian. Amin. Saya harus menyudahi pertemuan malam hari ini. Saya masih ada satu jadwal, Bu, di Indramayu. Pada badan saya sudah capek. Besok pagi-pagi jam 6 harus nyampe Jakarta. Jam 9 saya ceramah di hadapan Presiden Jokowi. Di acara forum investor, pertemuan investor dunia. Jam 12-nya saya pengajian di kantornya Pak Prabowo. Jam 3-nya saya pengajian lagi. Ya saya nggak tahu, mudah-mudahan kuat gitu aja ya Pak ya. Kan kalau kuat masih bisa dirampok Sulaiman lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia